Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Afrizal Saputra dari kelas PSG. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam baik dari masa klasik, kontemporer, serta sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Kita masuk pada fase yang pertama, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik. Sidiki menguraikan beberapa 3 fase. Kita masuk pada fase pertama. Pada fase pertama ini ada beberapa tokoh pemikir. Yang pertama yaitu Zaid bin Ali. Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit yang harganya lebih tinggi dari harga tunai, maka itu dianggap pada suatu transaksi yang sah. Yang kedua yaitu tokohnya Abu Hanifah. Pada masa ini adanya suatu transaksi yang populer yang dinamakan Ba'id Assalam, yang mana menjual barang yang akan dikirim kemudian, sedangkan pembayarannya dilakukan pada awal transaksi. Tokoh yang ketiga yaitunya Al-Auza'i. Ia menegaskan bahwa kebebasan akad untuk memudahkan orang bertransaksi. Ia mengizinkan bagi hasil atau mudharabah. Tokoh yang keempat yaitunya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini mengusulkan yang namanya bahwa pajak atas pertanian diganti dengan zakat pertanian dan pajak perniagaan diganti dengan sistem zakat perniagaan. Kita masuk pada fase kedua. Di fase kedua ini tokoh pemikirnya yaitu Al-Ghazali. Ia menegaskan bahwa aktivitas perekonomian harus dilakukan dengan secara efektif karena merupakan pembagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang, seperti mencukupi kebutuhan hidup, mensejahterakan keluarga, serta membantu orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, Najmuddin Ar-Razi. Menurutnya, pertanian adalah suatu kegiatan ekonomi yang sangat baik dari sektor industri dan juga sektor perdagangan jika digarap dengan baik dan benar. Sedangkan yang ketiga, Nasruddin At-Tusi, yang mengatakan bahwa pembagian kerja atau division of labor telah menciptakan surplus ekonomi dengan kemungkinan terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada fase ketiga. Pada fase ketiga ini pemikirnya yaitu Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Ia membahas tentang perlunya pembagian dan spesialisasi kerja, kelemahan dari sistem barter, dan keuntungan dari penggunaan uang sebagai alat tukar. Tokoh yang kedua yaitunya Muhammad Abduh. Baginya, ekonomi merupakan sikap moderat dalam pengeluaran atau belanja. Artinya, pemilik harta tidak boleh terlalu boros dalam pengeluaran dan belanja, dan juga tidak boleh terlalu hemat atau terlalu pelit dalam mengeluarkan harta. Yang ketiganya yaitu Muhammad Iqbal. Ia menganggap bahwa pembentukan keadilan sosial merupakan salah satu bagian dari tugas pemerintahan Islam dan memandang zakat sebagai potensi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang adil. Baiklah, sekarang kita masuk pada sejarah pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer ini dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, aliran Iqtisaduna. Aliran ini adalah pemikirannya tentang masalah ekonomi yang muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi bagi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kedua yaitu aliran mainstream. Aliran ini, masalah ekonomi timbul memang dikarenakan oleh kelangkaan sumber daya alam, sementara keinginan manusia tidak terbatas. Untuk itu, manusia diarahkan untuk melakukan prioritas dalam memenuhi segala kebutuhannya. Aliran yang ketiga yaitunya aliran alternatif. Aliran ini dikenal sebagai aliran yang kritis secara ilmiah terhadap ekonomi Islam, baik sebagai ilmu maupun sebagai peradaban. Aliran ini mengkritik 2 aliran sebelum-sebelumnya. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Timur Quran dan juga Abdullah Sa'id.
Baiklah, sekarang kita masuk pada sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perkembangan ekonomi Islam telah dimulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Dalam bentuk praktek, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan juga lembaga-lembaga Islam lainnya yang non-bank. Saat ini, lembaga perbankan dan lembaga keuangan Islam lainnya telah menyebar ke 75 negara termasuk negara-negara barat. Baiklah, sekianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik, kontemporer, dan juga sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.